Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillahilladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan bi iznihi wa sirajan munira. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi surah Al-Hadid ayat 28 sampai dengan 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan hendaklah kalian beriman kepada Rasulnya, yu'tikum kiflaini mir rahmati, maka dia Allah akan memberikan kepada kalian itu dua bagian dari rahmatnya, wa yaj'al lakum, dan dia akan menjadikan bagi kalian nuran tamsuna bihi, cahaya yang kalian berjalan dengannya, wa yaghfir lakum, dan dia akan mengampuni kalian. Wallahu, dan Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Li alla ya'lama ahlul kitab, agar ahlul kitab itu mengetahui, alla yaqdiruna ala syai'in, bahwa mereka tidak berkuasa atas sesuatu pun, min fadlillahi, dari karunia Allah, wa annal fadla, dan bahwasanya karunia itu biyadillah, di tangan Allah, yu'tihi, dia akan memberikannya, may yasha'u, kepada orang-orang yang ia kehendaki, wallah, dan Allah zul fadlil azim, memiliki karunia yang agung. Ya baiklah para pendengar yang berbahagia, pada riwayat Imam Hasan dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Ibnu Abbas menakwilkan ayat ini dengan pengertian orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, dan bahwa mereka akan mendapat 2 kali lipat seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas, dan seperti yang disebutkan di dalam hadis Asy-Sya'bi dari Abu Burdah dari Musa al-Asy'ari, bahwa ia mengatakan Rasulullah pernah bersabda. Jadi sebenarnya asbabun nuzul daripada ayat ini adalah berkenaan dengan kalangan ahlul kitab, yang apabila dia itu masuk Islam, percaya kepada nabinya dan percaya kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan 2 balasan. Ya, sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah dikatakan, salah satun yu'tauna ajrohum marrotaini. Ada 3 macam orang yang akan diberi pahalanya itu 2 kali lipat. Rajulun min ahlil kitabi amana binabiyihi wa amana bi, yaitu seorang laki-laki dari ahlul kitab yang ia beriman kepada nabinya dan ia beriman kepadaku, yaitu Nabi Muhammad. Falahu ajroni, maka baginya 2 balasan, 2 pahala. Wa abdun mamlukun, dan seorang hamba yang dikuasai, atau seorang hamba yang menjadi budak, ada haqqallahi, dia menunaikan hak Allah, wa haqqa mawalihi, dan dia menunaikan hak tuannya. Falahu ajroni, maka baginya juga 2 pahala. Wa rajulun addaba amatahu, dan seorang laki-laki yang mendidik hamba perempuannya, fa ahsana ta'dibaha, dan dia memperbagus pendidikannya, summa
fa'taqoha. Kemudian itu ia memerdekakannya, watazawwajaha, dan dia menikahkannya, falahu ajroni, maka baginya 2 balasan ya. Jadi ada orang-orang yang diberi 2 balasan oleh Allah, 2 pahala, yaitu ahlul kitab yang beriman kepada nabinya dan juga kepada Nabi Muhammad, dan seorang hamba yang tetap bisa melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, dan juga seorang yang memiliki hamba perempuan lalu dididiknya dengan baik, dimerdekakan dan menikahkannya, maka baginya 2 pahala. Lah, dari Sa'id Ibnu Jubair mengatakan bahwa ketika ahli kitab merasa bangga karena dirinya diberi 2 pahala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat berikut kepada nabinya berkenaan dengan hak umat Islam. Ya, jadi setelah tiba-tiba para ahlul kitab itu merasa bangga karena dia itu mendapatkan 2 pahala, lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Nah, disinilah kemudian Allah menurunkan ayat di atas. Nah, orang-orang yang beriman juga apabila dia bertakwa dan beriman kepada Rasulnya, dia bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, maka Allah juga akan memberikan kepadanya 2 balasan dari rahmatnya. Nah, dan ada lebihnya lagi, yaitu wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi, dan Allah akan menjadikan baginya itu cahaya yang dia mampu berjalan dengan cahaya itu, dan dia Allah akan mengampuninya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kemudian kata kunci di sini adalah takwa ya. Jadi orang yang bertakwa yang bagaimanakah yang bisa mendapatkan 2 balasan tadi, dan juga bisa bisa mendapat 2 balasan dan bisa memiliki cahaya yang dia itu bisa berjalan dengannya tadi. Jadi selalu mendapat petunjuk gitu dari Allah ya. Nah, disinilah kita akan membahas tentang takwa. Jadi pernah saya bahas juga di dalam kajian tadabbur yang lain, tapi saya akan ulangi lagi ya. Karena pokok tema daripada ayat ini adalah tentang takwa tadi. Jadi takwa itu kalau menurut Mirza Nazir Ahmad adalah seorang yang memiliki mekanisme atau daya tangkal terhadap kejahatan yang akan merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Jadi orang yang bertakwa itu mampu untuk menahan diri dari perbuatan dosa sehingga dia tidak merusak dirinya dan merusak masyarakat. Nah, kemudian menurut Ibnu Abbas, takwa itu adalah takut untuk berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Nah, di mana kita tahu bahwa syirik itu sangat samar sekali. Harus kita itu pelajari dengan ilmu yang benar. Karena syirik itu ibaratnya satu benang hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Sangat susah kita untuk mengenalnya kalau kita tidak mempelajarinya. Nah, kemudian menurut Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat dari Abu Zaid Al-Bustami bahwa orang yang berkata itu adalah apabila ia berkata, maka ia berkata karena Allah. Jadi dia tidak mau mengatakan sesuatu yang bukan karena Allah. Nah, kemudian apabila dia berbuat sesuatu, maka dia berbuat karena Allah. Nah, segala sesuatu dilakukannya karena Allah. Nah, kalau menurut Abu Sulaiman Ad-Darimi mengatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kecintaan terhadap hawa nafsunya dicabut dari hatinya.
Jadi dia sudah tidak memiliki hawa nafsu yang buruk-buruk gitu ya. Jadi orang bertakwa itu sudah tidak memiliki hawa nafsu yang buruk. Jadi jiwanya itu menjadi bersih. Nah kemudian terakhir kita akan bahas bagaimana takwa menurut Buya Hamka. Dalam tafsirnya Al-Azhar diambil daripada jadi kata-kata takwa itu diambil dari rumpun kata wikoyah yang berarti memelihara. Nah, jadi takwa itu adalah memelihara hubungan yang baik dengan Allah, memelihara jangan sampai terperosok pada perbuatan yang tidak diridhoinya. Orang yang bertakwa itu memelihara segala perintahnya, perintah Allah supaya dapat dijalankan. Dia memelihara kakinya agar tidak terperosok ke tempat yang penuh dengan lumpur dan duri. Jadi, takwa jika demikian sudah menjadi baju dan bekal hidup seseorang. Maka takwa akan menjadi gaya hidupnya. Gaya hidup itulah yang kemudian terakumulasi menjadi satu budaya, yaitu hasil budidaya manusia dalam mengembangkan dan menerapkan ketakwaan itu dalam kehidupannya. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya adalah sebagai berikut. Jika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, demikianlah kajian kita tentang takwa, yang apabila kita beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah akan memberikan kepada kita itu dua balasan, yaitu balasan di dunia dan di akhirat, dan juga akan menjadikan kita satu nuron, cahaya. Jadi seolah-olah kita memiliki cahaya, kita memiliki obor. Dengan cahaya itu kita bisa melihat kebenaran, kita bisa mengenalnya, lalu kita berjalan ke arah kebenaran itu. Nah, kemudian pada ayat 29 di situ itu Allah itu menangkal bahwa hanya ahlul kitablah yang memiliki karunia. Padahal karunia itu seluruhnya milik Allah, yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki, termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dari kalangan umat Nabi Muhammad. Saya kira demikian tadi tadabbur kita surah Al-Hadid ayat 28 dan 29. Apabila ada kehilafan-kehilafan, semoga Allah memaafkan kita semua. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.